kalian kalau 98% dari kalian gak subscribe channel ini. Ayo guys, subscribe channel ini. Karena ini bikinnya susah banget. Dan ya, setelah berjam-jam aku mining, akhirnya aku bisa dapetin 23 Ancient Debris. Ini udah lebih dari cukup sih. Setelah itu aku pun langsung bergegas untuk pulang ke base, mengambil debris yang ada di frame, habis itu aku bakar. Lalu netherite scrapnya aku craft menjadi netherite ingot, dan aku mendapatkan 6 netherite ingot. Di keesokan harinya, sebelum aku merubah armorku menjadi netherite armor, aku mau enchant armorku terlebih dahulu. Enchantnya sekarang sebenarnya udah bagus sih, tapi mau aku bagusin lagi pakai armor tumbal gitu. Dan karena enchant itu butuh lapis lazuli, jadi aku memutuskan untuk mencari lapis lazuli terlebih dahulu. Dan pas aku lagi mining, tiba-tiba aku ketemu sama spawner laba-laba beracun. Dan aku kena hit si laba-labanya. Dan ternyata efek racunnya itu nggak kerasa sama sekali, cuman kayak dikelitikin doang. Dan sekarang aku udah nggak takut lagi sama laba-laba beracun yang ada di sini. Lalu aku masuk ke main shaft-nya dan aku ketemu sama diamond dan lapis juga tentunya. Ya intinya nyari lapis tuh kita dapat dua keuntungan sekaligus sih. Yang pertama udah jelas kita bisa dapetin lapis lazulinya. Yang kedua kita juga bisa dapetin diamond. Ya dapat diamondnya jarang-jarang sih. Tapi kalau lagi hoki kita bisa dapetin diamondnya. Dan juga aku mengambil beberapa andesite yang ada di sana. Soalnya andesite ini bakalan aku butuhin banget nantinya. Setelah itu aku pulang karena lapis lazulinya udah aku temukan. Lalu aku harvest pakai fortune dan lapis yang aku dapatkan ternyata lumayan banyak juga. Dan pas aku lagi buka chest, ternyata di chest ada 60 blok lapis dong. Sumpah aku nggak lihat sama sekali waktu itu. Kenapa aku tadi nyari lapis ya? Ya udahlah nggak apa-apa. Setelah itu aku membuat tumbal armor. Lalu armornya aku enchant. Setelah itu armornya aku gabung ke armor utamaku. Dan inilah saatnya merubah semua armorku menjadi netherite armor. Dan akhirnya aku mendapatkan netherite armor di world ini. Sumpah aku senang banget di sini. Dan juga aku merubah pickaxe ku menjadi netherite pickaxe. Karena pickaxe ini udah ada enchantment-nya. Jadi aku nggak perlu khawatir kalau misalnya durability-nya habis. Di hari ke-242 sampai hari ke-250, aku menghabiskan waktuku dengan cara menebang pohon. Karena stok kayu yang ada di chest udah mulai menipis. Lalu di malam harinya, aku mencari zombie villager lagi. Lalu aku ketemu sama wandering trader. Dan pas aku cek, ternyata tradernya jualan sapling dong. Aku pun langsung balik ke base buat ngambil emerald. Dan tanpa basa-basi lagi, aku langsung pakai emeraldnya buat trade oak sapling yang dia jual. Dan horn coral block. Gak tahu sih, aku gabut, jadi aku beli aja. Lalu di siang harinya, aku menanam semua oak sapling yang aku dapatkan dari wandering trader. Setelah itu, aku kasih bone meal supaya numbuhnya lebih cepat. Yeay, setelah sekian lama, akhirnya aku punya pohon juga di world ini. Lalu pohonnya aku tebang. Setelah itu, aku ambil saplingnya lagi. Dan aku melihat ada apel di depan sana. Gila, aku senang banget. Akhirnya aku nggak perlu nyari golden apple dulu kalau mau nyembuhin zombie villager. Lalu apelnya langsung aku ambil. Lalu di malam harinya, aku nyari zombie villager lagi. Di siang harinya, aku menebang pohon lagi. Nyari zombie villager lagi, dan nebang pohon lagi. Ya, pokoknya gitu-gitu aja lah ya. Dan karena armor netherite-ku belum ada mendingnya, jadi aku memutuskan untuk menggunakan diamond armor terlebih dahulu, supaya netherite armorku nggak hancur. Setelah itu, lanjut nyari zombie villager lagi. Dan pas aku lagi nebang-nebang pohon, tiba-tiba ada villager yang lagi ngeliatin aku. Karena aku anak yang baik hati, rajin menabung dan tidak sombong, jadi aku ajak main deh si villagernya. Dan aku kasih nama dia Tono. Iya Tono. Tapi teman-temannya si Tono nggak setuju kalau si Tono jadi teman aku. Jadi aku bunuh mereka semua. Lalu di hari berikutnya, ternyata si Tono udah punya pacar dong. Namanya si Ipah. Tapi aku rada miris sih. Mereka aja bisa berdua. Kalian kapan? Dan akhirnya, di hari ke-250 ini,
aku ketemu sama satu zombie villager lagi. Lalu si zombie villagernya aku pancing ke depan base, habis itu aku jebak pakai bot. Lalu aku mengambil golden apple dan potion of weakness. Setelah itu aku kasih ke si zombie villagernya. Anda ngapain ikutan masuk, boy? Dan akhirnya, aku punya dua villager di world ini, dan juga trade mending tentunya. Setelah itu, aku membeli beberapa enchant mendingnya, lalu mendingnya aku tambahkan ke chestplate dan legging netherite-ku. Lalu merubah diamond swordku menjadi netherite dan memasang mending di swordnya. Setelah itu, aku pergi ke Famenderman buat nyari EXP. Soalnya EXP ku udah habis karena nambahin mending tadi. Dan setelah dirasa EXP yang aku dapatkan udah cukup banyak, lalu aku langsung pulang ke base. Di hari berikutnya, aku kepikiran buat bikin tempat untuk para villager tinggal. Jadi, aku membuat garis terlebih dahulu untuk membuat lahannya nanti. Aku bikinnya abstrak aja sih. Jadi, kalau misalnya nggak bagus, aku minta maaf banget. Dan ya, garisnya kurang lebih seperti ini. Aneh banget sih bentuknya, tapi nggak apa-apa lah ya. Setelah itu, bagian tengahnya tinggal aku isi aja pakai blok. Dan sekarang lahannya udah jadi. Setelah itu aku pindahin kedua villager tersebut ke lahan yang baru. Lalu aku kurung mereka supaya nggak bisa kabur. Hehehe. Di hari ke-259 sampai hari ke-265, aku membuat tempat villager breeder supaya populasi villager yang ada di sini bisa bertambah banyak. Setelah tempat villager breedernya udah jadi, aku pun bergegas untuk memindahkan villager yang ada di sini dipindahkan ke tempat breedernya. Oh iya, di sini ada 3 villager karena sebelumnya udah aku kawinin mereka berdua sewaktu aku bikin tempat ini. Dan akhirnya selesai juga deh mindahin mereka semua ke tempat breedernya. Dan tiba-tiba langsung muncul tuh si gold di atas sana. Setelah itu aku memberi pagar di setiap sisi area ini supaya daerah sini nggak diganggu sama mob-mob jahat nantinya. Di hari ke-268 sampai hari ke-269, aku membuat jalan di tempat ini. Aku nggak tahu sih bagus atau enggak, tapi aku nambahin jalan ini supaya lahan yang ada di sini nggak terlalu monoton. Lalu aku ketemu sama wandering trader, dan pas aku cek, ternyata tradernya jualan red sand. Karena di world ini kayaknya nggak ada red sand, jadi aku beli red sand, lime dye, dan blue orchid. Makasih banget wandering trader. Di hari ke-270 sampai hari ke-275, ya banyak hal yang aku lakuin. Di sini, aku cuma nyari resource kayak stone, andesite, dan blackstone. Karena aku butuh banget 3 blok itu. Dan karena scene di sini nggak penting-penting banget, cuma nyari resource doang, jadi nggak banyak hal yang harus aku bahas di sini. Di hari ke-271 sampai hari ke-290, aku melanjutkan membangun base keduaku ini. Jujur, di sini aku bingung banget mau dibikin kayak gimana base-nya. Tapi ya udahlah ya. Yang penting ini base bisa selesai aja dulu. Soalnya ini adalah mega base pertamaku yang aku buat selama aku main Minecraft. Jadi, walaupun hasilnya jelek, aku bakal tetap bangga dengan hasil buatanku sendiri. Ya, pokoknya gitulah ya. Dan hasilnya seperti ini. Ini sebenarnya belum selesai sih, gara-gara Blackstone-nya habis. Dan aku udah rada males buat nyari resource ke Nether juga sih kalau udah di hari segini. Jadi, maafin aku ya teman-teman. Mungkin kita lanjut di lain hari aja deh. Setelah itu, aku
mau nanam sapling di tempatnya villager, supaya tempat ini nantinya bisa lebih berwarna sedikit, biar nggak terlalu monoton sama warna abu-abunya. Sebelum lanjut, aku mau kasih tahu ke kalian kalau di hari sebelumnya aku udah beli beberapa barang di Wandering Trader. Di hari ke-276, aku membeli kaktus dan juga purple dye. Di hari ke-283, aku membeli yellow dye dan light blue dye. Udah sih itu aja. Yuk kita lanjut lagi ke hari berikutnya. Di hari ke-291 sampai hari ke-296, aku membuat tempat villager trading hall. Ya, walaupun tempatnya nggak gede-gede banget sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Dan yeay, akhirnya tempat villager trading hall-nya udah jadi. Dan untuk interiornya seperti ini. Setelah itu, aku tinggal memindahkan para villager-villagernya ke tempat trading hall. Yeay, akhirnya selesai. Akhirnya tempat villager trading hall-nya udah jadi. Dan untuk interiornya seperti ini. Setelah itu, aku tinggal memindahkan para villager-villagernya ke tempat trading hall. Yeay, akhirnya selesai juga. Setelah itu, aku menghias tempat ini dengan menambahkan tiang-tiang lampu di sisi jalan tempat ini. Dan membuat gapura di tempat pintu masuk, dan sedikit detail. Hasilnya seperti ini. Dan ya, aku suka banget sih sama hasil akhirnya. Dan akhirnya, aku bisa survive selama 300 hari di dunia Stone Only ini. Gak banyak perubahan yang terjadi di mapku ini, tapi aku seneng banget. Akhirnya, aku bisa dapetin villager juga di world ini. Makasih banget Garena. Dan juga, akhirnya, aku bisa melanjutkan pembangunan baseku yang kedua ini. Semoga pembangunannya bisa cepat-cepat selesai deh ya. Dan itulah